Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai anatomi tubuh manusia, bagian anterior dan posterior beserta fungsinya. Yang bagian pertama, frontal. Frontal atau otak bagian depan. Berfungsi mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, dan kepribadian. Yang kedua, orbita atau lekukan mata. Berfungsi sebagai pelindung mata, mencegah tumpahnya aliran air mata dan mencegah evaporasi air mata yang berlebihan dari permukaan kornea. Berikut nasal. Nasal berfungsi memberi oksigen stabil dengan volume tidal dan laju. Pernafasan teratur, pemasangannya mudah agar pasien bebas makan dan pasien bebas berbicara dengan nyaman. Berikut bukal atau berhubungan dengan pipi. Pipi membentuk dinding lateral pada mulut dan menyentuh tulang pipi di bawah mata. Berikut oralis atau mulut. Mulut fungsinya sebagai tempat masuk makanan dan akan melewati saluran pencernaan lain. Berikut juga ada tulang dada atau sternum, akan menempel dengan tulang rusuk dan punggung. Ketiga tulang ini akan membentuk sebuah pelindung untuk organ-organ penting di tubuh manusia seperti paru-paru dan jantung. Berikut juga ini adalah sebuah sinyal bagi kelenjar susu atau mamari untuk melakukan fungsinya, yaitu memproduksi mengeluarkan ASI untuk bayi. Berikut ada organ abdominal, bertanggung jawab dalam pencernaan dan penyerapan makanan. Otot abdominal membantu proses pernafasan, melindungi organ-organ dalam, serta menyangga postur tubuh agar tetap terjaga. Berikut ada otot yang terlihat adalah palmaris longus. Kini 10% populasi manusia di dunia tidak memilikinya. Amir menyebut bagian ini merupakan sisa otot yang membantu nenek moyang kita memanjat pohon. Menurut Ensiklopedia Britannica, otot ini membantu manusia purba untuk mencengkram. Berikut ada tulang paha atau femur. Tulang ini merupakan tulang terpanjang yang dimiliki manusia dan juga berfungsi dalam menghubungkan bagian pinggul dan dengan lutut. Fungsi tulang paha paling utama tentunya dalam menjadi tumpuan seluruh tubuh atau seluruh badan. Berikut ada tulang lutut atau patella, berfungsi untuk membungkus dan melindungi sendi lutut. Patella termasuk ke dalam tulang sesamoid yang berkembang dari tendon otot. Berikut ada fibula. Fibula berada di tungkai bawah yang dihubungkan melalui ligamen dengan ujung tulang kering. Kedua tulang ini berfungsi untuk menstabilkan tubuh ketika berdiri, menjaga otot-otot tungkai bawah, menopang berat badan, dan menggerakkan pergelangan kaki. Dan selanjutnya ada tarsal. Tarsal fungsinya membantu untuk memungkinkan gerakan naik turun kaki dengan adanya sendi engsel dan membantu untuk melangkah serta berjalan dengan cara yang nyaman dan seefisien mungkin. Selanjutnya ada digitus. Digitus berfungsi sebagai untuk membentuk struktur jemari. Tulang ini atau digitus ini yaitu untuk bisa menggerakkan tangan atau jari, bisa juga jari telapak kaki. Digitus itu jari tangan yang digerakkan oleh tulang dan tidak terdapat pada otot jemari. Berikut otik. Otik atau telinga. Fungsinya adalah untuk mengubah getaran dari telinga dalam menjadi impuls listrik dan meneruskannya melalui saraf menuju otak. Seterusnya ada occipital atau tulang kepala belakang. Ini terhubung dengan ruas tulang belakang yang pertama dan membentuk persendian atlanto-occipital. Persendian tersebut membantu Anda untuk bisa mengangguk dan menggelengkan kepala. Selanjutnya ada vertebra atau tulang belakang.
adalah bagian dari rangka aksial manusia, dikenal juga sebagai kolom vertebrata atau tulang punggung, berfungsi sebagai penyangga utama tubuh sehingga manusia dapat berdiri tegak, membungkuk dan menggeliat. Selanjutnya ada sakrum, menjadi tempat dasar menyatunya tulang punggung. Di bawah sakrum ada tulang ekor atau yang merupakan pangkal tulang punggung. Tulang ekor bertugas menjaga keseimbangan ketika seseorang dalam posisi duduk. Tulang ekor juga menjadi tempat bernaungnya berbagai ligamen, tendon, dan beberapa otot panggul. Seterusnya ada ekstremitas atau sering disebut juga anggota gerak, adalah perpanjangan dari anggota tubuh utama yang merupakan anggota tubuh prehensilitas atau anggota tubuh yang digunakan untuk mencengkram atau memegang yang terdapat pada manusia. Selanjutnya ada manus, adalah salah satu anatomi tubuh manusia yang unik, yaitu biasa manus ini atau tangan. Tangan memiliki fungsi yang sangat vital untuk menunjang aktivitas Anda sehari-hari, mulai dari membawa barang, menahan benda, dan menggenggam, dan lain sebagainya. Berikut ada gluteus. Gluteus medius memiliki insersi proksimal di ileum dan insersi distal dalam trochanter besar verum. Fungsinya adalah abduksi dan rotasi internal paha. Gluteus kecil memiliki insersi proksimal dan distal di ileum dan di trochanter besar verum. Fungsinya sama dengan gluteus medius. Selanjutnya ada saraf sural, adalah saraf sensorik daerah betis atau kaki. Ini terdiri dari cabang saraf tibialis dan saraf fibural umum, cabang kulit medial dari saraf tibialis, dan cabang kutan lateral dari saraf fibural umum. Setelah terbentuk, saraf menjalar ke bagian tengah betis hingga pergelangan kaki, dan di sepanjang kulit dari fossa popltea bagian tengah posterior hingga tempat di belakang malleolus lateral, dan kemudian di bawah malleolus ke depan sepanjang aspek lateral kaki. Berikut juga ada tumit atau biasa dibilang untuk bahasa latinnya calcaneus. Itu sendiri merupakan tulang terbesar dari telapak kaki. Tulang ini terletak di sebelah belakang yang mengalihkan berat badan di atas tanah ke belakang. Dengan demikian, tulang tumit mempunyai tugas yang besar untuk menyangga berat badan, terutama ketika sedang berjalan atau berlari. Kemudian plantar yang terdapat pada telapak kaki adalah sekumpulan jaringan yang menyerupai karet gelang dan menghubungkan telapak kaki dengan jari kaki. Fungsinya untuk meredakan getaran dan membantu untuk berjalan. Selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam jaringan pada tubuh manusia beserta fungsinya. Bagian yang pertama, jaringan penutup. Jaringan penutup dibagi menjadi dua, ada jaringan epitel dan jaringan endotel. Kita akan membahas fungsi jaringan epitel yang meliputi yang pertama, proteksi atau melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Kedua, absorpsi, yaitu menghisap zat-zat yang ada di luarnya, misalnya pada usus. Yang ketiga, sekresi, mengeluarkan atau menghasilkan zat-zat yang berguna bagi tubuh. Yang keempat, menerima rangsangan dari luar. Yang kelima, ekskresi, yaitu mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna lagi. Yang keenam, filtrasi, dapat menyaring zat-zat, misalnya pada dinding kapiler darah dan kapsul Bowman pada ginjal. Bagian yang keduanya itu sel endotel. Sel endotel terlibat dalam banyak aspek dari biologi vaskular, meliputi fungsi penghalang. Endotelium bertindak sebagai penghalang semi-selektif antara lumen pembuluh dengan jaringan di sekitarnya, mengontrol lalu lintas material serta transit sel darah putih ke dalam
dan luar aliran darah. Jaringan berikut, jaringan penunjang. Jaringan penunjang dibagi lagi menjadi 3 bagian. Ada jaringan ikat, jaringan tulang rawan, dan jaringan tulang keras. Kita akan membahas yang pertama, fungsi dari jaringan ikat. Yang pertama, membuat bahan-bahan interselular. Yang kedua, membuat sel-sel darah. Yang ketiga, fagositosi atau memakan bakteri-bakteri atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Yang keempat, membuat antibodi atau zat kekebalan tubuh. Yang kelima, membuat heparin yang berfungsi mencegah pembekuan darah selama di dalam saluran-salurannya. Bagian yang keduanya, fungsi dari jaringan tulang rawan. Yang pertama, sebagai penutup ujung-ujung tulang, misalnya tulang iga. Yang kedua, pada embrio sebagai penyangga sementara yang kemudian akan berubah menjadi tulang keras. Yang ketiga, sebagai penyangga, misalnya tulang hidung dan telinga. Keempat, penyambung antara tulang, misalnya sendi-sendi. Yang ketiga, fungsi jaringan tulang. Fungsi dari tulang keras ini, yang pertama, menjaga berdirinya tubuh. Yang kedua, membentuk rongga untuk menyimpan atau melindungi organ-organ yang halus. Yang ketiga, membentuk persendian. Yang keempat, sebagai tempat melekatnya ligamen-ligamen dan otot. Kemudian yang ketiga, jaringan otot. Jaringan otot ini terbagi atas 3 jaringan, yaitu ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Fungsi dari otot polos untuk berkontraksi jauh lebih lambat daripada otot rangka dan jantung. Tujuannya adalah untuk memindahkan zat melalui organ atau pembuluh dan bekerja dengan berkontraksi dalam gelombang. Gerakan ini dikenal sebagai peristaltik, seperti yang terjadi pada usus. Yang kedua adalah otot lurik. Adalah jaringan yang bekerja dengan sangat terorganisir sehingga dapat mengubah energi kimia menjadi gerakan. Fungsi utama otot lurik adalah memicu kontraksi yang menunjang sistem pernafasan, penggerakan postur atau postur pada otot rangka, dan memompa darah ke seluruh tubuh. Dan fungsi yang ketiga adalah agar proses sirkulasi darah di dalam tubuh dapat berjalan dengan optimal, maka diperlukan bantuan dari otot jantung untuk menjalankan fungsinya. Dan fungsi dari otot jantung ialah sebagai penyusun dinding jantung dan memiliki fungsi untuk memompa darah baik menuju jantung maupun sebaliknya sehingga terjadi sirkulasi darah. Selanjutnya, jaringan saraf. Jaringan saraf memiliki fungsi untuk membentuk jaringan komunikasi dan sistem saraf dengan menyalurkan sinyal-sinyal listrik di seluruh jaringan. Dan fungsi saraf yang umum, yang pertama, menerima rangsangan, memberikan respon, mengelola rangsangan, memberi tanggapan. Dan jaringan saraf ada terbagi menjadi 3, yaitu saraf sensorik, saraf penghubung, dan saraf motorik. Sel saraf sensorik atau neuron sensori adalah sel saraf yang berfungsi menyampaikan impuls atau rangsangan dari reseptor atau penerima rangsangan menuju ke sel saraf penghubung atau sistem saraf pusat. Yang kedua, sel saraf penghubung adalah sel saraf yang membentuk rantai-rantai penghubung antara sel saraf sensorik dan sistem saraf pusat. Sel saraf penghubung terdapat hampir di seluruh bagian tubuh dan menjadi lintasan impuls bagi koordinasi saraf. Saraf sensorik motorik atau neuron motor adalah sel saraf yang berfungsi mengirimkan impuls berupa perintah dari sistem saraf pusat menuju ke jaringan otot dan kelenjar untuk melakukan respon. Dan terakhir, jaringan darah. Adapun fungsi dari jaringan darah ini tergolong vital dan sangat penting bagi tubuh kita. Adapun fungsi yang dimaksud antara lain sebagai pengangkut zat dalam tubuh, untuk menjaga suhu tubuh, mengontrol pH,
dan mengatur cairan elektrolit. Jaringan darah ada dibagi menjadi dua. Yang pertama, plasma darah dan sel darah. Sel darah ini pun juga ada terbagi dari sel darah merah eritrosit, sel darah putih leukosit, dan trombosit atau keping darah. Sebelum itu kita akan kita pertama pada plasma darah. Plasma darah memiliki tugas utama, yaitu mengangkut sel-sel darah untuk kemudian diedarkan ke seluruh tubuh bersama nutrisi, hasil limbah tubuh, antibodi, protein pembeku, serta bahan kimia seperti hormon dan protein yang membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Protein pembeku yang dibawa oleh plasma nantinya akan bekerja bersama trombosit untuk mempercepat proses pembekuan darah. Selanjutnya kita masuk ke sel darah, yaitu sel darah merah atau eritrosit. Mengetahui jumlah normal eritrosit dan fungsinya bagi tubuh, eritrosit adalah salah satu jenis sel darah yang mengalir dalam tubuh manusia. Eritrosit memerankan fungsi penting dalam kelangsungan hidup manusia, yaitu mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Selanjutnya sel darah putih atau leukosit. Leukosit atau sel darah putih membantu mempertahankan tubuh terhadap infeksi dan zat asing. Leukosit berasal dari sumsum tulang tetapi bersirkulasi di seluruh aliran darah. Selanjutnya trombosit atau keping darah. Trombosit membantu pembekuan darah dan mengontrol pendarahan. Trombosit adalah responden pertama ketika tubuh mengalami luka atau cedera lainnya. Sel darah ini berkumpul di lokasi cedera dan menciptakan sumbat sementara untuk menghentikan kehilangan darah. Ya, jadi inilah presentasi saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.